Ya, kembali lagi dengan saya Wayan Suprianta. Oke teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang biografi singkat Jenderal Hugeng. Oke, ikutin ya. Oke, top. Jenderal Hugeng tentu tak asing bagi sebagian masyarakat tanah air. Semasa hidupnya, Jenderal Hugeng dikenal sebagai polisi jujur, sekaligus legenda serta panutan polisi yang ideal. Kisah kejujuran Jenderal Hugeng banyak beredar dan tak lekang oleh waktu. Presiden keempat Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, pernah membuat humor tentang Jenderal Hugeng. Gus Dur bilang ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Hugeng adalah Kapolri kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai 1971. Selama aktif di kepolisian, Hugeng henti menerima pemberian orang. Ia juga mengembalikan seluruh barang yang digunakan saat menjabat Kapolri. Sayangnya, sang polisi jujur malah dipensiunkan dini oleh Soeharto karena bersikeras mengusut dugaan keterlibatan anak pejabat dalam pemerkosaan kasus Sam Kuning. Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah tanggal 14 Oktober 1921. Adalah tokoh militer Indonesia yang merupakan salah satu penandatanganan petisi 50. Ia masuk pendidikan HIS pada usia 6 tahun, kemudian melanjutkan ke MULO 1934 dan menempuh sekolah menengah di AMS Western Classic 1937. Setelah itu ia belajar ilmu hukum di Res Hochschule Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon 1942 dan Koto Keisatsu K1 Kei 1943. Kemudian ia menjabat Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Comblang Semarang 1944, Kepala Polisi Jomblang 1945, dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah 1945 sampai 1946. Selanjutnya ia mengikuti pendidikan polisi akademi dan bekerja di bagian Furel, Jawatan Kepolisian Negara. Banyak hal yang terjadi selama masa kepemimpinan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Pertama, Hugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri.
Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police, organisasi ICPO semakin aktif, ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau NCB Interpol di Jakarta. Pada tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika. Dari situ ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952. Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara 1956 di Medan. Pada tahun 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara tahun 1960. Kepala Jawatan Imigrasi 1960 dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hugeng dipindahkan ke Markas Kepolisian Negara, ia menjabat Deputi Operasi Panglima Angkatan Kepolisian tahun 1966 dan Deputi Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian urusan operasi juga masih di tahun yang sama, 1966. Terakhir pada tanggal 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Tahun 1969 namanya kemudian berubah menjadi Kapolri. Hugeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971. Atas semua pengabdiannya kepada negara, ia telah menerima sejumlah tanda jasa seperti Bintang Griria, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara 1, Bintang Kartika Eka Paksi 1, Bintang Jalasena 1, dan Bintang Swabwana Paksa 1. Dia pun menerima sederet Satya Lencana, misalnya Satya Lencana Sabta Marga, SL Perang Kemerdekaan 1 dan 2, SL Peringatan Kemerdekaan, SL Prasetya Pancawarsa, SL Dasawarsa, SL Gom 1, SL Yana Utama, SL Penegak, dan SL Kesatria Tamtama. Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004 pukul 00.30 WIB. Sebelumnya sejak 13 Mei 2004 ia telah dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta akibat mengalami stroke, penyumbatan saluran pembuluh jantung, dan pendarahan bagian lambung.
Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Giritama, Desa Tonjo, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang 14 Juli 2004. Itulah cerita singkat dari Jenderal Hugeng. Semoga menjadi tauladan buat kita semuanya, sehingga banyak polisi-polisi jujur dan berani yang lahir di negara kita ini. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.